Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Katlia Zahra Nur Afifah dari kelas 1 BKIA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metodologi studi Islam. Yang pertama yaitu makna Islam. Menurut Mahmud Shaltut ialah agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya. Sedangkan menurut Harun Nasution, Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Islam merupakan agama monoteisme, yaitu agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga agama tauhid. Allah sebagai pencipta yang mutlak, manusia tidak bisa berbuat lain kecuali menyerahkan diri kepada kehendaknya. Sedangkan kata Islam menjadi nama agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam ialah menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan patuh kepada perintah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, keseimbangan. Ketiga, sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Keempat, tidak menyusahkan manusia. Kelima, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, berorientasi pada masa depan. Ketujuh, kesederajatan. Kedelapan, keadilan. Kesembilan, musyawarah. Kesepuluh, persaudaraan. Dan yang terakhir, keterbukaan. Selanjutnya ada karakteristik ajaran Islam. Yang pertama di bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajak pada keselamatan. Yang kedua, di bidang ibadah. Secara harfiah, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Yang ketiga, di bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Dari satu segi, Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar. Tetapi bersamaan dengan itu, Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam sendiri. Dalam konteks historis, Islam di bidang ilmu dan kebudayaan menjadi mata rantai yang penting dalam peradaban dunia. Yang keempat, di bidang pendidikan. Islam memandang pendidikan adalah hak bagi setiap orang atau education for all, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat atau long life education. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Di bidang Al-Quran, terdapat berbagai metode pendidikan, seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, pembiasaan, hukum, nasihat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ini adalah daftar pustaka saya. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.